A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BSI semuanya. Semoga sahabat BSI selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dan hanya kepadanya semua akan kembali. Salawat dan salam semoga terlalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan doanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Sahabat BSI, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan tolak ukur yang jelas untuk mengukur siapa yang beruntung dan siapa yang rugi. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut untung, maka itu untung yang sesungguhnya. Untung di dunia dan untung di akhirat. Begitu juga jika Allah sudah menyebut rugi, maka itu rugi yang sesungguhnya. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa untung ruginya seseorang itu bergantung kepada penyikapannya terhadap waktu. Waktu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, waktu yang sudah berlalu dan tak mungkin kembali. Yang kedua, waktu yang akan datang dan belum tentu kita bisa alami. Dan yang terakhir adalah waktu yang sedang kita jalani pada saat ini. Waktu yang kita miliki jatahnya sama, yaitu 24 jam. Ada orang yang dengan jatah waktu tersebut mampu mengurus negara. Namun ada juga yang dengan jatah waktu tersebut mengurus diri saja tidak mampu. Ada orang dengan jatah waktu tersebut mampu memenuhi target pekerjaan dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun ada juga dengan jatah waktu tersebut berburu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas pekerjaannya pun tak ada yang terselesaikan. Jadi, semua itu bukan karena masalah waktu, tapi karena masalah keterampilan memanfaatkan waktu. Disinilah untung dan rugi itu terjadi. Maka, beruntunglah orang yang bisa memanfaatkan waktu, dan merugilah orang yang tidak bisa memanfaatkan. Jatah waktu yang Rasulullah SAW pun miliki 24 jam. Tapi, dengan jatah yang terbatas itu, Rasulullah SAW mampu mendakwahkan Islam yang akhirnya tidak hanya menjadi milik orang Arab saja, namun semakin tersebar ke seluruh penjuru bumi. Masya Allah. Sahabat BSI semuanya, sesungguhnya siapa yang menggunakan waktu dengan baik, maka dia akan beruntung. Sedangkan siapa yang menggunakan waktu dengan buruk, maka dia akan merugi. Kegalauan atas masa lalu dan kegelisahan akan masa depan, jawabannya adalah pada masa saat ini. Yang telah berlalu sudah berlalu, tidak bisa berubah kecuali dengan cara pada saat ini kita memperbaiki diri. Yang lalu belum berlumuran dosa, maka pada saat ini kita bertaubat dan memperbaiki diri sehingga kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berkah dari taubat. Kita khawatir akan masa depan, takut hidup su'ul khotimah. Maka pada saat ini kita jalani hidup dengan penuh ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelan namun pasti kita akan sedang meniti jalan menuju akhir hidup yang husnul khotimah. Amin. Maka saudaraku, sahabat BSI semuanya, ada orang yang umur jasadnya pendek, tapi umur amal solehnya panjang. Umur amalnya terus hidup meski jasad yang telah terkubur di dalam tanah. Betapa beruntung orang yang seperti ini. Beruntung di dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu kita menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.